Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Dia Ibu Jawati dan rekan saya Fadila Cindy Agustina serta Devi Rizky Febriana akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Masalah Mendasar Struktur Tata Kelola dan Pasar Angkatan 61 dalam buku Shipping Education Policy Power and Process. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Devi Rizky Febriana. Bagian 2, Masalah Mendasar Struktur Tata Kelola dan Kekuatan Pasar. 3 bab dari bagian 2 menyajikan 3 perspektif yang sangat berbeda tentang dinamika perubahan kebijakan selama 6 dekade terakhir. Meningkatkan kekhawatiran kinerja sekolah yang tidak memadai diikuti oleh sentralisasi kekuasaan pembuatan kebijakan tidak dapat menjamin memadai implementasi tanpa adanya kapasitas kelembagaan untuk kebijakan yang sempurna. Tujuan dan menyusun program yang dibutuhkan untuk mencapainya. Douglas, Harris, dan John Witte mengangkat teori ekonomik 101 wacana bagaimana persaingan pasar diharapkan bisa membuat persaingan serta inovasi pada program dan praktik sekolah. Inovasi kompetitif pada gilirannya diperlukan untuk meningkatkan efisiensi serta tingkat kinerja keseluruhan publik sekolah. Yang pertama, pengaruh praktek terhadap aturan. Sebagai studi tentang politik pendidikan yang dikembangkan setelah Perang Dunia II, para peneliti mengkaji permainan dampak pada persoalan pendidikan federal, negara bagian, dan lokal, dampak kelompok kepentingan pada kebijakan politik, pengajaran, dan kurikulum, bahkan dampak politik pada kelas. Beberapa mempelajari cara masuk pedagogi serta kurikulum mana yang menjadi ajang pertikaian politik, sedangkan yang lain mengeksplorasi bagaimana kelompok kepentingan dan keputusan pemerintah mempengaruhi pengajaran dan kurikulum. Education Acts merupakan masalah utama yang kami gunakan untuk mendeskripsikan bagaimana politik dan kebijakan dapat menjadi konsekuensi serta pula penyebab dari apa yang oleh beberapa sosiolog dianggap teknologi inti pendidikan. 1. Kebijakan dan praktik. Bila siswa tidak akan melakukan seperti kata guru wajib puas menggunakan apa yang akan dilakukan siswa, padahal programnya melimpahkan wewenang yang luas pada negara bagian yang mengalokasikan dana, menyaring lokal aplikasi, dan membantu serta mengevaluasi program lokal. Pemerintah biasanya memiliki kekuatan lebih daripada mereka yang menjadi target kebijakan sosial, dan mereka merancang instrumen insentif, ide, uang, kepemimpinan, aturan, dan masih banyak lagi untuk mendorong tanggapan yang diinginkan dari latihan. Namun ini hanya bisa membantu bila mereka dipergunakan dengan baik oleh mereka yang dikatakan sebagai masalah yang kemampuannya karena itu cenderung sederhana, serta orang lain yang mungkin membantu meskipun pembuat kebijakan mendefinisikan masalah serta merancang solusi. Mereka jarang menjadi pemecah masalah utama itu jatuh ke orang-orang dan organisasi yang mempunyai masalah. Pembuat kebijakan oleh karena itu tergantung pada mereka yang menjadi masalah untuk menyelesaikannya. 2. Infrastruktur dan politik. Politik negara mempunyai penekanan yang cukup sempit, di mana dana untuk sekolah lokal dan beberapa persyaratan kursus adalah 2 elemen utama. Banyak sekolah lingkungan serta distrik sekolah sebagai ras dan ekonomi kantong, serta keuangan kabupaten dan praktik penugasan guru dirancang besar ketidaksetaraan di antara sumber daya pendidikan sekolah di dalam praktik. 3. Paradoks kebijakan politik dan praktik. Situasi ini dapat diringkas dalam 3 paradoks. Paradoks yang pertama, menyangkut kekhawatiran pemerintah, adalah untuk membawa koherensi pendidikan dengan menciptakan hubungan rasional antara standar akademik, proses pendidikan, dan hasil. Standar akademik akan mengungkapkan konten dan hasil pendidikan. Paradoks yang kedua menyangkut kemampuan. Kebijakan baru membutuhkan eksistensi kemampuan untuk meningkatkan belajar mengajar, tetapi justru tidak adanya kemampuan itu yang merupakan penyebab penting sekolah tidak
merata, dan sering kinerja yang lemah. Paradoks yang ketiga adalah menyangkut keunggulan dan kesetaraan. Membutuhkan negara untuk menetapkan standar tinggi untuk kinerja akademik dan untuk menggunakan tes dan akuntabilitas. Untuk memastikan kinerja itu, setiap paradoks menunjukkan kesulitan mendasar yang muncul sebagai dilema dimainkan dalam sistem pemerintahan yang terfragmentasi, infrastruktur yang lemah, tata kelola pendidikan yang lemah dan terfragmentasi telah menjadi fitur utama politik pendidikan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah cara-cara di mana ketiadaan infrastruktur telah membentuk kebijakan dan politik pendidikan. Yang kedua, politik pendidikan dan kebijakan di era buku. Bab ini mencoba untuk membuat kasus bahwa politik pendidikan sedang mengalami pergeseran mendasar. Pergeseran disebabkan adanya peningkatan ketersediaan informasi, tidak hanya tentang kinerja sistem pendidikan, ada yang lebih penting, yaitu tentang penentu kinerja itu. 1. Cara itu. Terakhir, abad ke-20 menyaksikan perubahan kebijakan yang luar biasa dalam pendidikan. Mendasari teori merupakan asumsi tentang ambiguitas atau tujuan dan informasi. Sekolah harus mengejar pembelajaran tertentu yang bertujuan sebagai besar terbuka untuk diperdebatkan dan perbedaan pendapat atau toleransi. Guru dilatih dalam program yang disetujui negara dan sebagai akibatnya mereka disertifikasi secara resmi oleh negara sebagai guru. Struktur gaji guru sering juga ditentukan pada negara yang juga tidak masuk akal. Sepertinya lebih banyak pelatihan lebih baik daripada lebih sedikit, serta latihan yang sempurna setidaknya lebih baik. 2. Tantangan dan perubahan. Investasi dimulai pada negara bagian yang telah memimpin penerapan sistem akuntabilitas berbasis tes serta memiliki kebutuhan untuk melancarkan kemajuan. Federal pemerintahan mendukung upaya pengembangan data dengan memberikan bantuan gratis kepada negara bagian untuk berbagi sistem data longitudinal. Tidak seperti reformasi dan penjelasan terperinci sebelumnya pada sistem pendidikan, sekolah dasar berkontribusi sistem data mungkin untuk melembagakan perubahan dalam praktik di dalam singkatnya. Sistem data mungkin memiliki nilai nyata daripada berfungsi sebagai yang lain, melegitimasi mitos. Kebijakan antara pemerintah nasional konteks merupakan keliru satu faktor krusial yang mendorong kebijakan lingkungan negara bagian dan pemerintah daerah. 3. Perhitungan, penyelarasan, dan perlawanan. Dalam jeda waktu yang sangat singkat, efek dari informasi baru itu terasa. Diaktifkan oleh jumlah data yang belum pernah ada sebelumnya tentang proses dan hasil sekolah. Penelitian sekarang dapat menginformasikan kebijakan pendidikan dengan menguraikan siswa, pencapaian dengan cara yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. 4. Hari baru. Reformasi serikat bukanlah hal baru. Jauh sebelum tekanan yang dipaksakan oleh data hari ini, kenyataan yang diinformasikan para pemimpin serikat bekerja untuk mengubah jangka waktu serikat bekerja pertimbangan manajemen. Kebanyakan orang di negara ini percaya bahwa kerja keras dan kerja yang lebih baik seharusnya dihargai, dan menentang ini membuat kita terlihat seperti kita tidak tertarik dalam kualitas. Jadi, kita harus memikirkan cara menangani masalah sambil menghindari jebakan. Yang ketiga, pasar untuk sekolah. Bab ini menyebutkan tentang evolusi tata kelola pendidikan di Amerika, terutama perubahan signifikan yang terjadi selama 2 dekade terakhir dan mempertimbangkan prospek masa depan.
Anak-anak dapat menghadiri publik atau sekolah yang disponsori publik atau sekolah swasta independen. 30 tahun yang lalu kemudian, perbedaan analitis itu tidak akan relevan karena opsi pilihan yang didanai publik hampir tidak ada. Seperti saat ini, opsi dari sekolah magnet dan piagam untuk sekolah swasta yang didanai publik, baik melalui kredit pajak, sekolah, voucher atau beasiswa yang didukung pada kredit pajak, dan pendaftaran terbuka yang memungkinkan siswa untuk menghadiri sekolah umum pilihan mereka di distrik selain distrik mereka tinggal. 1. Evolusi sejarah pilihan pendidikan. Pendidikan awal di Amerika biasanya berbasis rumah dengan guru memberikan instruksi di pertukaran untuk biaya sederhana. Diberikan gagasan tentang bagaimana Amerika awal dihapus dari publik abad ke-20. Penyediaan pendidikan umum universal muncul terutama di paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kekuatan ini mendorong kodifikasi dalam konstitusi dan undang-undang negara bagian yang mengatur distrik sekolah dan kekuasaan perpajakannya. 2. Penggerak marketisasi. Banyak yang telah berubah dalam peran pasar di sekolah selama 30 tahun terakhir. 7 alasan utama untuk pergeseran. 1. Meningkatnya peran pemerintah negara bagian dan federal dalam pembiayaan dan mengatur pendidikan publik. 2. Pergeseran dalam politik rasial sekolah. 3. Perubahan kebutuhan yang dirasakan untuk menanamkan kesamaan bahasa, budaya, dan nilai-nilai. 4. Penyelarasan kepentingan orang tua serta anak dan perluasan pendidikan orang tua tingkat. 5. Redefinisi komunitas. 6. Kegagalan yang dirasakan dari pendidikan publik. 7. Tren nasional dan internasional menuju marketisasi dan privatisasi di masyarakat pada umumnya. 3. Teori ekonomi pasar. Mendasari setiap perubahan besar dalam kebijakan adalah serangkaian teori dan argumen yang diajukan atau dikemukakan oleh para advokat sering berakar pada akademik dan ideologis yang lebih luas tradisi. Pertumbuhan marketisasi tidak terkecuali. Kita sudah menjelaskan bagaimana ideologi pasar menjadi diperkuat oleh masyarakat yang lebih besar bergeser ke arah pasar. Tetapi sangat penting untuk memahami potensi keuntungan dan kerugian pasar yang menjelaskan teoritisnya lebih lengkap adalah diperlukan. 4. Efek pasar. Kami sejauh ini sebagian besar menegaskan bahwa pasar kompetitif efisien tanpa benar-benar menjelaskan mengapa. Di bawah ini, kami membahas setiap mekanisme yang melalui pasar mungkin meningkatkan sekolah dan mendiskusikan apa yang ditunjukkan oleh penelitian. Kami juga mempertimbangkan cara-cara di mana pasar mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. 5. Kemungkinan keuntungan pasar. 1. Alami solusi buah duduk perkara ini artinya privatisasi karena secara teori ini melonggarkan hukum serta peraturan dan kontrak antara program pemerintah dan penyedia dapat lebih penekanan pada hasil pendidikan daripada proses. Administrasi artinya hal sinkron. Piagam serta sekolah partikelir lebih banyak cenderung menggunakan rencana kompensasi alternatif buat guru. Lebih kecil kemungkinannya untuk menawarkan masa kerja atau proteksi pekerjaan yang setara. Lebih mungkin untuk mempekerjakan guru dengan cara hampir mirip dengan Teach for America. 6. Kemungkinan kerugian pasar. Memanfaatkan pasar untuk sekolah mungkin sedikit menaikkan kepuasan orang tua, tapi itu juga meningkatkan segregasi ras serta etnis dan beberapa manfaat yang dirasakan seperti orang tua kepuasan dipandang sebagai masalah dalam hal sekolah umum. Salah satu langkah pertama yang beredar luas menuju sekolah pilihan terjadi sesudah keputusan Brown 5. Inilah sebabnya mengapa beberapa menyampaikan kekhawatiran bahwa pilihan bisa mengarah pada pemisahan kembali. Memang terdapat bukti bahwa pilihan memang mengarah di segregasi yang lebih besar. Meskipun bentuk pemisahan sukarela ini mungkin tidak umum sekolah.
7. Prospek untuk masa depan. Masa depan pasar pada sekolah tidak pasti. Pertama, asal sudut pandang penelitian, sebagian besar penelitian hanya fokus pada efek jangka pendek dan manfaat dapat terjadi melalui pergeseran sistematik yang lebih besar. Di satu sisi, orang tua serta warga mungkin lebih puas dengan sistem pasar dan bersedia menyediakan lebih banyak uang untuk itu. Pada sisi lain, seperti pada pendidikan tinggi, pendidikan bisa semakin ditinjau sebagai barang pribadi serta barang yang harus dibayar sendiri oleh konsumen tanpa publik mendukung pasar sekolah. Juga bisa mengganti persepsi tentang pengajaran profesi. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.